Kasus bayi berusia 1,5 tahun berinisial L yang mengalami hipotermia saat diajak mendaki Gunung Ungaran menuai perhatian dari publik. Nah, seperti apa sebenarnya seharusnya ini juga bisa diwaspadai oleh para orang tua dan juga bisa bagaimana mengenali anak jika mengalami gejala hipotermia dan apa yang bisa kita lakukan. Kami sudah bersama dengan unit kerja koordinasi emergensi dan terapi intensif anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Rismala Dewi, spesialis anak, subspesialis emergensi dan terapi intensif anak konsultan. Wawancara Pro 3. Dr. Rismala, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Pak Jani. dokter. Dokter, kalau melihat kasus yang dialami oleh anak L ini ya, sebenarnya kalau menurut dokter ini sampai terjadi seperti ini kenapa? Ya, jadi memang ini kondisi yang lagi viral ya saat ini gitu ya. Pada anak L ini terjadi kondisi yang disebut dengan hipotermia gitu. Hipotermia itu adalah satu kondisi kegawat daruratan sebenarnya ya. Di mana yang disebut hipotermia adalah kondisi suhu tubuh itu turun drastis di bawah 35 derajat Celcius. Biasanya kita yang normal itu kan sekitar 37 ya. Jadi kalau tiba-tiba menurun gitu itu merupakan kondisi yang harus kita waspadai. Kenapa seperti itu? Karena dapat berakibat fatal. Suhu tubuh itu yang normal itu bisa mengganggu, kalau tidak normal mengganggu metabolisme tubuh, menyebabkan gangguan pada organ-organ, terutama kalau yang sensitif itu adalah misalnya susunan saraf pusat ya, otak, kemudian jantung, kemudian paru-paru. Nah, itu adalah organ-organ yang kalau terganggu kerjanya tentu saja akan berakibat fatal. Gitu. Ya. Tapi anak-anak kenapa memang sangat rentan dengan potensi kondisi hipotermia ini, dokter? Ya, memang kalau dilihat anak itu bukan dewasa yang kecil gitu ya. Jadi pasti berbeda ya. Secara dari ukuran juga gitu ya. Sebenarnya ada hal yang lebih penting lagi. Walaupun ukurannya kecil, tetapi kalau kita lihat ya, rasio dari luas permukaan tubuhnya dibandingkan berat badannya itu mereka lebih besar dibandingkan dewasa. Sehingga panas yang keluar ya itu tentu saja akan lebih cepat, lebih mudah keluar gitu ya dibandingkan dewasa. Kemudian yang lainnya lagi adalah mungkin cadangan lemak ya, cadangan lemaknya pada anak itu kan lebih sedikit dibandingkan dewasa ya. Dan yang ketiga mungkin sistem termoregulasinya juga ya belum sematang dewasa, sehingga kemampuan tubuh anak misalnya ya salah satunya dia untuk menggigil gitu ya. Nah itu lebih kecil dibandingkan dewasa gitu. Ya, nah ini kan kasusnya adalah anak ini dibawa ke gunung, kemudian cuaca buruk, artinya kan kondisi cuacanya menurun drastis begitu ya, dokter ya. Nah, hipotermia ini apakah memang disebabkan hanya karena faktor cuaca yang buruk saja, atau ada bisa di daerah lain yang tidak di pegunungan, anak juga bisa terkena hipotermia, dokter? Ya, itu bisa saja ya sebenarnya. Nah, biasanya faktor yang dominan adalah tadi kombinasi lingkungannya yang ekstrim ya dan kondisi fisik anak sendiri. Jadi tidak selalu bahwa yang ekstrim itu pasti berdampak pada misalnya ya kalau anak besar gitu. Tapi kalau misalnya anak kecil umumnya bisa menyebabkan tersebut. Jadi kalau lingkungan biasa sehari-harinya dia tidak terbiasa dengan kondisi tersebut ya itu sesuatu yang ekstrim pada anak ya. Kemudian misalnya saat itu ada pakaiannya basah. Belum tentu harus misalnya air yang dingin sekali gitu akan menyebabkan hipotermia. Air yang biasa pun gitu ya dikombinasikan dengan angin dan itu akan menjadi dingin dan itu akan berakibat kepada hipotermia misalnya. Kemudian anak-anak yang kelelahan juga seperti itu lebih mudah atau lebih rentan untuk mengalami hipotermia. Ya, gejala awalnya apa hipotermia itu, dokter? Dan bagaimana caranya kalau kita punya anak begitu ya menemui gejala hipotermia seperti ini, apa yang bisa kita lakukan di awal? Ya, jadi kalau tanda-tanda awalnya hipotermi mungkin bisa dilihat ya. Misalnya anaknya penampilannya jadi lesu atau tidak aktif atau malah
rewel sekali karena kalau apalagi anak-anak yang kecil ya belum bisa berkata-kata ya, yang diperlihatkan adalah itu rewel yang kita kadang-kadang nggak tahu nih kenapa penyebabnya ya. Mungkin salah satunya yang perlu kita perhatikan adalah hipotermi. Kemudian dari kulitnya juga pasti berbeda, Ya. apakah pucat, kebiruan, terus dingin gitu ya. Nah misalnya kalau bayi-bayi yang lebih kecil apakah malas menyusu misalnya seperti itu adalah tanda-tanda awal anak yang mengalami hipotermi. Ya. Jadi kalau misalnya menemui hal-hal seperti itu mungkin salah satu ya yang bisa kita waspadai apakah anak ini mengalami gejala hipotermi atau tidak gitu. Nah, itu bagaimana caranya kita sebagai orang tua memberikan pertolongan pertama pada anak? Ya, tentu saja penyebab dari hipotermi itu apa ya, itu yang harus kita lihat. Misalnya kalau bajunya basah gitu ya, baju basah segera lepaskan gitu. Kemudian berikan selimut hangat ya, mungkin mulai dari kepala, leher juga itu harus diselimuti hangat. Lingkungan juga termasuk adalah salah satu yang harus kita perhatikan. Pastikan lingkungan di sekitarnya juga itu hangat ya. Kemudian kalau misalnya bayi-bayi atau anak yang lebih kecil gitu ya, mungkin bisa yang namanya skin to skin contact gitu ya. Mengalirkan kulit anak dengan orang tua begitu ya Bu ya? Iya, mengalirkan panas dari orang tua ke anaknya. Itu adalah salah satu yang bisa dilakukan seperti itu. Iya. Nah dokter, sebenarnya kan membawa anak-anak ke gunung ini kan kalau kita lihat tayangan-tayangan di sosial media ini kan sedang menjadi tren nih dokter nih. Nah kalau begitu apa saran dari Dr. Rismala bagi orang tua yang ingin membawa anak yang naik gunung itu, apa saran dari dokter? Ya, jadi tentu saja kita harus mengenali lingkungan di sana gitu, lingkungannya apa kan seperti yang di Semarang itu ya, mungkin tiba-tiba ada hujan lebat dan itu yang memang harus kita kita prediksi gitu ya kalau terjadi seperti ini, sehingga perlengkapan yang akan dibawa gitu itu akan lebih lengkap gitu. Kemudian ya untuk mengurangi tadi kan baju ganti yang itu yang bisa menyebabkan tambah hipotermi harus ada dipersiapkan gitu ya. Nah kemudian memang sebaiknya kalau kita yang biasa hidup di lingkungan perkotaan gitu harus berpikir dulu gitu ya. Persiapannya harus matang untuk dibawa ke tempat-tempat yang memang berbeda gitu, ekstrim dibandingkan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya sudah mulai dari tingkatannya mungkin persiapan awal gitu sampai memang sudah terbiasa, baru bisa dibawa ke tempat-tempat seperti itu gitu. Ya. Nah kalau dari usianya sebaiknya usia berapa ya memang bisa dibawa ke tempat ekstrim seperti ini, dokter? Ya, kalau dari usia kembali lagi usia ya sebaiknya yang sudah cukup bisa beradaptasi itu anak-anak besar ya. Di atas 5 tahun begitu, dokter ya? Ya, di atas 5 tahun itu mungkin sudah bisa juga menyatakan misalnya apakah kedinginan atau yang lainnya gitu ya dibandingkan anak-anak yang lebih kecil gitu. Ya baik kalau begitu dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Dr. Rismala. Baik, terima kasih. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Demikian tadi unit kerja koordinasi emergensi dan terapi intensif anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Rismala Dewi, spesialis anak, subspesialis emergensi dan terapi intensif anak konsultan. Wawancara Pro 3.